Masa depan telah tiba. Ini bukan tentang baju luar angkasa atau hidup di bawah tanah, tapi hal-hal keren kayak teleportasi, perjalanan luar angkasa, memahami anjing, dan sebagainya. Pendiri Facebook, Mark Zuckerberg, menekankan bahwa augmented reality bisa memindahkan orang ke lokasi manapun yang mereka mau, entah itu buat kerja atau santai di pantai. Dengan adanya Metaverse, kita sudah bisa masuk ruang virtual. Metaverse adalah ruang virtual tempat orang bisa berinteraksi dan bersosialisasi melalui teknologi. Kamu bakal merasa seperti ada di tempat yang sama seperti orang lain, bukan mengetik di kotak obrolan. Bayangin main game atau kerja secara remote, tapi bisa melihat jelas suasana kantor. Kamu bisa melakukan semua pekerjaanmu sekaligus menghemat waktu dan uang yang kamu habiskan untuk ke kantor. Kekurangannya, kerja dari rumah bikin kita jadi kurang sosialisasi. Tapi kalau di Metaverse, kamu nggak akan merasa sendirian. Layarnya interaktif, jadi komunikasi sama rekan kerja, teman, dan keluarga bakal kelihatan lebih keren. Meskipun kita belum bisa melakukan teleportasi fisik, secara virtual, kita bisa ada di tempat yang kita mau. Nanobot memiliki ukuran yang super kecil. Robot ini dirancang untuk melakukan tugas di dalam tubuh manusia untuk alasan medis. Begitu di dalam, mereka mulai beraksi sendiri tanpa perlu dikontrol. Oh iya, mereka juga bisa bertambah banyak kayak sel kita. Kita sering mendengar kata nanobot di film fiksi ilmiah, tapi sebenarnya nggak kayak gitu. Robot ini dirancang untuk melakukan tugas yang super spesifik, terutama di dunia kedokteran. Anggap aja mereka ini dokter mini di tubuh kamu yang cukup akurat untuk mendiagnosis masalah dan memberikan pengobatan. Semua orang akan lebih sehat dengan robot mini ini. Setiap tahun, populasi bumi bertambah. Penyebabnya tentu saja bayi yang lahir. Artinya, semakin banyak permintaan makanan. Karena area urban semakin sempit, pertanian harus berada di tempat yang paling unik. Misalnya, gedung pencakar langit atau di udara. Maksudnya, struktur yang bisa mendukung vegetasi di tempat tinggi. Arsitek terkenal Javier Ponch merancang bangunan 3 lantai dengan panel surya. Lapisan tengahnya akan ditumbuhi sayuran dan buah-buahan yang akan mendapat nutrisi dari cairan, bukan tanah. Sisa-sisa dari tanaman akan jatuh ke lapisan bawah sebagai pakan ikan yang juga bisa dijadikan makanan. Setiap struktur akan cukup besar untuk menyokong seluruh kota jika diperlukan. Gedung pencakar langit juga bisa punya kebun kecil di atap buat menyokong lingkungan sekitar. Banyak kebun di kota bakal mengurangi polusi dan menurunkan suhu di tempat-tempat panas. Ada teknologi buat anjing nggak? Kita semua suka disambut anjing saat pulang ke rumah. Mungkin mereka bilang, kasih aku makan, lapar. Atau, jangan tinggalin aku lagi ya. Tapi gimana kalau kita tahu persis ucapan anabul-anabul ini? Kita sudah mengembangkan teknologi untuk memahami anjing dengan bantuan kalung suasana hati. Pakaikan aja kalung ini ke anjing, dan layar digitalnya akan menunjukkan suasana hati anjing melalui warna. Kita tahu anjing menggunakan bahasa tubuh untuk bicara kepada kita atau anjing lain. Ekor goyang berarti senang atau antusias. Menggeram atau nunjukin gigi berarti mau menyerang, mundur. Dan tentu aja, ada juga gonggongan. Suara gonggongan bisa jadi peringatan atau sapaan ramah. Kecerdasan buatan bakal bantuin kita ngasih tahu apa sih yang mau disampaikan anjing dengan merekamnya di ponsel kita. Tapi aplikasi itu harus melihat bahasa tubuh anjingmu juga, termasuk telinga, ekor, mata, mulut, dan sebagainya. Lalu, aplikasi itu akan mengirim informasi ke cloud. Teknologi kecerdasan buatan akan menerjemahkan data ini dengan mempelajari ribuan jam video hewan dan mengambil ekspresi serta suara yang tepat. Aplikasi itu bisa bantuin dokter hewan buat lebih memahami anjing dan mencegah bahaya. Aplikasi itu juga membantu kita melatih anjing biar nggak galak sama kurir atau orang lewat di taman. Transportasi masa depan bakal ada di udara. Kita nggak perlu lagi nunggu lampu merah dan ngitung detiknya sampai warna hijau. Nggak ada lagi tuh telat ngantor. Gimana kalau kita pakai taksi terbang sebagai transportasi manusia? Nah, ini keren.
taksi listrik udara bakal jadi alat transportasi populer. Amazon bereksperimen dengan ekspedisi udara, dan hal itu terbukti sukses. Mesin terbang punya sensor yang bisa tahu bahaya kayak burung, kabel, dan benda besar. Negaralah yang mutusin mau pakai bentuk transportasi ini atau enggak. Meskipun ada ekspedisi udara, pihak berwenang masih harus mikirin cara mengaturnya, bikin aturan, dan menerapkan keamanannya. Kalau taksi udara yang dikemudikan manusia, kita harus mikirin siapa yang memenuhi syarat buat jadi supirnya atau gimana model taksinya. Tapi kita mungkin bisa melihat langit dipenuhi taksi udara nanti. Masa depan restoran cepat saji bakal segera berubah. Udah ada kasir digital tempat kamu bisa pesan makanan dengan menyentuh layar dan bayar di sana tanpa berinteraksi dengan manusia. Mau tambah kentang goreng? Jepang punya vending machine yang isinya pizza yang baru dipanggang. Perusahaan bikin robot yang bisa bikin burger dan kentang goreng. Mereka cepat dan akurat. Nggak ada lagi tuh kebanyakan keju atau lupa bawang bombay. Robot ini cuma butuh teknisi buat pemeliharaan. Coba bayangin, pergi ke restoran cepat saji, tapi nggak lihat satupun manusia di depanmu. Setelah milih menu, kamu kirim pesananmu ke kasir digital. Kamu bayar dan melihat robot bekerja. Kamu akan melihat lengan mekanis ngangkat penggorengan dan nyiapin burger di depan kamu. Jangan harap ada koki humanoid buat nyiapin pesanan kamu. Robot dirancang buat melakukan tugas khusus. Makanya lengan mekanis aja udah cukup. Dan kalau ada robot terbang buat ngantar pesanan kamu, mereka nggak perlu lagi terjebak macet. Mesen tiket kemana aja emang gampang. Tapi gimana kalau mau keluar angkasa buat liburan? Banyak perusahaan perjalanan luar angkasa besar kayak SpaceX dan Virgin Galactic mencari cara buat bikin luar angkasa jadi tempat wisata baru. Kita bisa meluncur sampai stasiun luar angkasa internasional atau ke perbatasan atmosfer dan awal luar angkasa. Ada juga yang mencetuskan lift luar angkasa yang ngangkut orang ke stasiun luar angkasa. Ini berupa bangunan tinggi dari bumi sampai luar angkasa dengan lift yang membawa penumpang naik dan turun. Lift ini bikin perjalanan luar angkasa lebih mudah dan murah daripada meluncurkan roket. Kelak, internet mungkin akan tersedia di mana-mana di seluruh dunia. Itu keren banget sih. Sekarang cuma separuh populasi dunia yang terjamah internet. Perusahaan kayak Google menganggap internet sebagai hak asasi dan mencoba menggunakan balon helium untuk membawanya ke tempat terpencil. Ada juga perusahaan yang nyoba cara lain, misalnya ngirim satelit mikro ke luar angkasa yang ukurannya sebesar kucing. Miau. Dengan tersedianya internet untuk semua, dunia akan berubah karena semua orang punya akses pada pengetahuan gratis. Bayangin batu bata yang bisa nyimpen data untuk mengalirkan listrik ke rumah. Proyek ini masih dalam tahap awal, tapi saintis di Amerika lagi mengembangkan batu bata pintar yang bisa menjadi masa depan konstruksi. Setiap dinding bisa menyimpan banyak daya yang bakal bertahan berjam-jam. Lapisan khusus bernama PDOT bakal manfaatin elektroda dan mengubah batu bata itu menjadi baterai kuat. Pigmen merah dalam batu bata terbuat dari besi oksida yang juga membantu menyimpan daya. Rumah pintar jadi makin pintar aja.